Oke guys, ini kita sudah di depan pintu Masjidul Ijabah. Nah itu tulisannya udah ada kelihatan dari situ, Masjidul Ijabah. Kita masuk ya. Get ready. Oh, itu dia menara masjidnya. Kita sekarang saat ini menuju ke Masjid Ijabah. Katanya kalau kita memanjatkan doa di masjid tersebut makbul doanya gitu. Nah itu masjidnya tuh, menaranya udah kelihatan. Nah, menara udah kelihatan masjidnya. Nyebrangnya gimana caranya nih, jalur cepet ini? Sini aja nih. Hah? Jangan, situ malah susah. Sini dulu aja deh. Mending di sini nih, ke sini dulu baru sana. Masuk ke dalam. Sendalnya dibawa masuk. Nanti takutnya pas keluar lagi jadi swallow. Kalau sana saya mah udah. Oke guys, kita sudah sampai di Masjid Ijabah. Nah sekarang buat ibu-ibu, bapak-bapak pikirin, doa apa nih? Gitu, doanya pikirin. Jangan sampai ntar pas sampai pulang lupa disampaikan. Dijaga selamat dunia dan akhirat. Jangan salah doa. Iya. itu bahaya, takut ucap jangan salah doa. Yang mau wudhu di sebelah sana. Lagi dong, mau wudhu. Di belakang kan? Iya, di situ tuh. Bu, nanti saya titip doa buat saya juga ya. Ingetin saya, jadi biar banyak itu doain saya. Hah? Ya apa Ya? doanya? Mau doanya? Sholat tahiyatul masjid, sholat hajat gitu. Jangan lupa doain saya juga ya Bu, gitu. Robi Alfa Robi Bu, gitu. Sing sukses gitu. Gitu aja, sing sukses. Ini kita sudah di depan pintu Masjidul Ijabah. Nah itu tulisannya udah ada kelihatan dari situ, Masjidul Ijabah. Kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 22 Juni 23 Zulqa'dah ya. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita bisa berada di Masjid Al-Ijabah. Ini suatu kesempatan yang sangat langka sekali. Semuanya ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita duga dan tanpa saya duga juga bahwa kita pagi hari ini bisa masuk ke masjid ini dalam keadaan lengang, tidak ada jemaah, sehingga kita agak leluasa untuk beribadah di sini. Jadi masjid ini termasuk situs bersejarah di Madinah. Ya. Ini dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kampung, salah satu kampung dari suku Al-Ansor atau dari Al-Ansor ya, dari suku Aus ya, dari suku Aus, namanya Bani Muawiyah. Jadi di sini ini komplek Bani Muawiyah. Mungkin tadi ada tulisan Muawiyah ya, ada ya. Ya. Nah, karena ini adalah komplek Bani Muawiyah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amir bin Sa'ad dari bapaknya, menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah gunung, ya, dari arah gunung, kemudian melewati tempat ini, dan masjid ini sudah ada sejak itu, karena dalam Sahih Muslim diterangkan Nabi melewati perkampungan Bani Muawiyah dan mampir ke masjid ini, tapi tentunya masjidnya nggak seperti ini ya, masih kecil. Dan dulu masih pertama menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah utara sana ya. Kemudian setelah tahwilul kiblat dirubah ke arah selatan. Nabi kemudian sholat di sini, sholat 2 rakaat dimakmumi oleh para sahabatnya yang mengikuti beliau. Setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan sangat lama sekali. Dengan sangat lama sekali, para sahabat tidak tahu apa yang didoakan Nabi. Hanya para sahabat menunggu di luar. Ya. Setelah sholat, Nabi kemudian keluar dan memberitahu kepada para sahabatnya yang mengikutinya. Dalam redaksi Arabnya, hadisnya itu Sa'altu Rabbi thalathan, ini kata Nabi. Ini ada di Sahih Muslimnya. Berarti kalau hadis yang ada di Sahih Muslim berarti tingkat derajatnya benar ya, karena nilai hadis Sahih Muslim itu di bawahnya Sahih Bukhari. Jadi Bukhari Muslim itu hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu bisa dikatakan sangat kuat dasar hukumnya. Nabi menyatakan begini, Sa'altu Rabbi thalathan, aku memohon kepada Tuhanku 3 perkara. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, termasuk kepada kita semua ya. Sa'altu Rabbi thalathan, aku memohon untuk umatku 3 perkara. Yang pertama yang dimohonkan oleh Nabi untuk umatnya, termasuk untuk kita semua, alla yuhlika ummati bisana, jangan sampai umatku itu hancur binasa karena kekeringan dan kelaparan. Artinya kekeringan dan kelaparan secara massal. Fa'atoniha, maka Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi. Yang pertama itu ya. Kemudian wasa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq, aku mohon yang kedua agar Allah jangan membinasakan umat Islam, umat Rasulullah SAW dengan ditenggelamkan seperti
Artinya di sini ditenggelamkan secara massal seperti peristiwa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah fa'ataniha, maka Allah mengabulkan memberi apa yang diminta Nabi. Jadi 2 dari 3. Yang ketiga ini yang menjadi semacam renungan bagi kita, menjadi semacam pertanyaan besar. Yang ketiga ini, doa Nabi yang ketiga yang ya semacam dalam tanda kutip dilarang lah, ya dalam bahasa lain ditolak, ya. Allah yaj'ala ba'sahum bainahum, agar jangan sampai umatku ini, ya umat Islam ini jangan saling fitnah memfitnah, jangan saling berbeda pendapat. Ya. Famana'aniha, Allah melarang. Nah, ini menjadi semacam pertanyaan besar. Mengapa kok doa yang kedua ini dikabulkan? Ya, minta agar umat Islam ini jangan hancur secara massal karena kelaparan dan kekeringan. Yang kedua, agar umat Islam ini jangan sampai diazab oleh Allah secara massal. Ya, secara massal dengan ditenggelamkan seperti peristiwa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang ketiga ini menjadi semacam pertanyaan besar sampai sekarang. Mengapa doa yang ketiga ini Allah larang atau Allah tolak? Nah, ini termasuk kategori, salah satunya termasuk ujian bagi umat Islam. Ujian. Ini semacam ujian, batu ujian bagi umat Islam. Jadi umat Islam ini akan kuat, kokoh, kukuh kalau mereka bersatu. Jadi kalau Islam ini, umat Islam ini akan dininabobokan oleh musuh-musuhnya, silakan bercerai-berai, silakan bertengkar antara mereka, silakan berselisih pendapat antara mereka. Tetapi kalau mau ditakuti oleh musuh-musuh Islam, umat Islam ini harus bersatu. Ya. Tetapi sayangnya dalam perjalanan sejarah, ya, setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diawali waktu pemilihan khalifah setelah Nabi. Siapa yang berhak memimpin khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata di situ, ya para sahabat berbeda pendapat sudah. Siapa yang berhak menentukan khalifah atau pelanjut Nabi? Hampir-hampir di situ tuh, itulah awal mula perpecahan. Tetapi Allah menjaga, ya. Akhirnya Sayyidina Umar melantik Sayyidina Abu Bakar dijadikan khalifah. Akhirnya bersatu kembali. Tetapi di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam mulai ada gangguan-gangguan. Karena apa? Di antaranya provokasi orang-orang munafik, orang-orang fasik yang ingin mengeruk keuntungan, ya. Dengan adanya orang-orang munafik ini, akhirnya umat Islam sedikit mengalami semacam ya perpecahan, walaupun memang waktu itu masih bisa ditangani. Setelah Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali bahkan sampai terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah yang dikenal dengan perang Jamal, perang unta. Sampai Siti Aisyah waktu itu kan perangan dikalahkan tentara pasukan Siti Aisyah. Tapi oleh Sayyidina Ali dihormati, dikembalikan lagi, dan Siti Aisyah bercerita, saya katanya menyesal sekali mengapa itu terjadi. Peperangan itu terjadi, ya. Itu perang antara sahabat nih, ya. Kemudian perang antara Sayyidina Ali dengan Abu Sufyan, ya. Perang itu besar-besaran tuh perang itu. Perang apa itu? Kenapa? Nama perangnya apa? Perang Siffin. Oh, Siffin. Perang Siffin, ya, perang besar-besaran. Di antara mereka ada yang terbunuh syahid. Nah, itulah. Nah, ini sebenarnya ujian dan terus berjalan tuh di zaman Khilafah Umayyah, kemudian di zaman Abbasiyah. Tetapi ya di sisi lain
dengan adanya khilafah-khilafah itu Islam tambah berkembang, ya, berkembang, maju. Dan di antara ya memang ini kalau dilihat dari sudut hikmahnya ya, salah satu hikmahnya. Mengapa misalnya di suatu, misalnya anggap di Mekah Madinah, ya, di Mekah Madinah dikuasai oleh suatu dinasti khilafah, karena tidak kondusif, ya, tidak kondusif misalnya di Mekah Madinah, karena ada semacam perpecahan. Sebagian dari mereka itu pindah ke negara lain. Ada yang hijrah ke India, ya, ada yang ke Afrika, dan mereka menyebarkan Islam. Nah, itu satu sisinya, satu sisi positifnya, ya, dengan adanya begitu. Jadi umat Islam ini berdasarkan hadis yang tadi, doa Nabi yang ketiga yang di apa, semacam ditolak, ya, itu semacam apa, artinya bahwa ini adalah warning bagi umat Islam, semacam ya perhatian keras lah, artinya agar hal ini diperhatikan, bahwa umat Islam ini kalau mau dimuliakan oleh musuh-musuhnya, oleh musuh Islam, kalau mau dihormati, ya, harus bersatu, tinggalkan perbedaan. Jadi sekarang ini bukan masanya kita mencari perbedaan khilafiyah yang kecil-kecil, ya, masalah kunut dengan tidak kunut, antara tarawih 23 dengan 11. Karena dulu pernah di kampung saya itu, ya, gara-gara beda tarawih doang, perbesanan nggak jadi. Pernah kejadian di kampung saya. Yang satunya tarawih 11, yang satunya 20. Yang ngelamar dari pihak yang 11 itu laki-laki, ngelamar satu Muhammadiyah, satu NU. Iya, iya gitu. Ngelamar yang tarawih 23 dengan witir kan. Belum tahu ini si calon wanita ini bahwa amalannya beda. Tapi setelah tahu dibatalin itu. Coba, masya Allah, kayak sampai ketiga itu coba. Karena sebenarnya nggak ada masalah mau tarawih sekian kan, yang itu kan sunat juga, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Nah itu, nah ini yang menjadi semacam batu sandungan untuk kejayaan Islam adalah karena kita masih terlalu memperhatikan tentang identitas masing-masing. Jadi sering mementingkan kelompoknya sendiri. Padahal perbedaannya hanya masalah yang sepele, ya, masalah sepele. Jadi kalau masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah perbedaan pendapat, mau maulid Nabi dengan tidak, misalnya mau Isra Mi'raj atau tidak, mau peringatan nuzul Quran atau tidak, itu sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Ya. Iya, itu silakan aja. Yang mau silakan, enggak apa-apa. Jangan mencela, oh ini bid'ah, oh ini sesat. Nah, itu yang akhirnya yang disesatkan enggak terima. Kan? Nah, ini jadi masalah doa yang ketiga ini menjadi semacam renungan bagi kita semua, muhasabah. Terutama nanti setelah kita pulang ke tanah air, ya, mari menjadi pionir untuk selalu menggalang persatuan. Kita selalu mencari titik persamaan, jangan mencari titik perbedaan. Kalau cari titik perbedaan kan ketemu, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita mencari titik persamaan, insya Allah bisa bersatu. Apa ya? Ini menjadi bahan oleh-oleh bagi kita, ya. Mari nanti kita setelah pulang ke tanah air, kita galang persatuan, kita cari titik persamaan, hilangkan perbedaan. Ya, perbedaan pasti ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saling menghormati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkah dikabulkannya doa Nabi di tempat ini, semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Mari kita sampaikan semua apa yang menjadi hajat kita masing-masing, ya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini.